wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tidak putus dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Ada 4 nikmat yang kita terima dan kita rasakan, tetapi kadang kurang kita sadari. Yang pertama adalah nikmat yang besar, nikmatul kabir. Apa itu? Yaitu adalah kehidupan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup. Bagaimana dengan hidup itu kita bisa merasakan semua nikmatnya kehidupan. Yang kedua adalah nikmat yang istimewa, yaitu berupa kesehatan. Dengan hidup dan sehat secara zahir dan batin, menjadikan kita lebih nikmat lagi dalam menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam hidup kita. Yang ketiga, nikmat itu adalah nikmat sempat atau waktu. Bagaimana kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat panjang durasinya di dunia ini. Namun sebenarnya dalam kalkulasi agama, dalam kalkulasi Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil. Hidup, sehat, dan kesempatan yang kita miliki merupakan nikmat yang tiada bisa kita pungkiri, tiada bisa kita hitung besaran, nominal, ataupun jumlahnya. Kemudian yang keempat, nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita, kesehatan kita, dan kesempatan kita adalah nikmat iman. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kita diberikan nikmat oleh Allah yang sempurna, yaitu iman kepada Allah dan menjadi orang Islam. Itulah nikmat yang sempurna bagi kita. Bagaimana tidak? Allah sudah jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 menyebutkan bahwa Allah menjadikan Islam itu adalah agama yang sempurna, nikmat yang sempurna. Maka sudah barang tentu dengan kehidupan yang kita miliki, dengan kesehatan, dengan kesempatan, dan dengan keimanan serta keislaman kita harus menjadi satu tanda syukur kita kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya. Tentunya semoga termasuk kita yang senantiasa menantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi saya sampaikan bahwasannya kita diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tatkala kita akan memulai kehidupan ini, dimulai dari alam roh, kemudian menuju alam kandungan, kita berebut dengan proses yang sangat panjang. Ketika diulas dengan ilmu biologis atau ilmu tentang kehidupan, tentang jasad manusia, berebutnya sel sperma untuk membuahi telur dari sekian ribu, sekian ratus, sekian puluh calon kita yang mendapatkan kesempatan untuk hidup. Tidak hanya itu, setelah menjadi anak, setelah menjadi bayi pun banyak yang kehidupannya tidak sampai seusia kita. Kita tengok kanan kiri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, kenalan kita, ataupun siapa yang kita tahu, usianya tidak sampai sama seperti usia kita. Artinya kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang besar, kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelas bahwasanya hidup kita harus kita jadikan sebagai media untuk mencapai hidup yang abadi. Allah sudah memerintahkan kepada kita bahasanya wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
supaya kita mengejar kehidupan yang hakiki, yaitu hidup yang sejatinya hidup adalah kehidupan akhirat. Hidup di dunia sementara, sementara kehidupan akhirat adalah selamanya. Banyak di antara kita yang dengan nikmat hidup ini berorientasi untuk hidup di dunia, mencari kenikmatan dunia, mencari popularitas kelas dunia, tetapi lupa akan kenikmatan setelah hidup di dunia. Hidupnya habis digunakan untuk mengejar materi dan materi dunia, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk mencari bekal akhiratnya. Seluruh tenaga, pikiran, kaki, tangan, kepala, hatinya semua diperuntukkan untuk dunia. Lupa bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kesehatan. Betapa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat dalam diri kita. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Karena apa? Tidak setiap orang diberikan dua kenikmatan ini sekaligus. Ada yang jasadnya hidup, tetapi rohaninya mati. Artinya apa? Secara fisik dia kuat, secara fisik dia tangguh, secara fisik dia mampu, tetapi hati nuraninya sama sekali tidak bergerak. Ada saudaranya yang kekurangan, dia diam saja. Ada kebenaran yang terdolimi, dia diam saja. Padahal dia mampu akan hal itu. Ada orang yang menderita, dia tidak peduli. Ada ajakan untuk berbuat kebaikan, dia abaikan semua itu. Padahal orangnya hidup, badannya sehat, mampu, tetapi hatinya rapuh, jiwanya kosong. Maka kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesehatan berupa zahir dan batin. Ada pula yang sebaliknya, jasadnya sakit, tetapi hatinya sangat sehat. Dia merasa bahwa yang sakit hanyalah zahirnya, hanyalah fisiknya, hanyalah badannya, tetapi hatinya terus ingat kepada Allah, hatinya terus berpikir kepada Allah, pikirannya terus bagaimana berbuat kebaikan. Tatkala fisiknya tidak mampu melakukan aktivitas untuk berbuat kebaikan, tetapi pikirannya, hatinya, bahkan ucapannya tentang kebaikan. Subhanallah. Inilah orang yang beruntung. Meskipun secara zahir, secara jasadi, secara jasmani dia tidak mampu, tetapi secara rohani hidup. Karena ada orang yang sudah jasmaninya hidup, rohaninya tidak hidup. Ada pula yang rohaninya hidup, jasmaninya tidak hidup. Yang paling repot, jasmani rohaninya tidak hidup, tetapi orangnya masih hidup. Apa itu? Orang yang sakit-sakitan tetapi tidak beriman kepada Allah, tidak berpikir tentang kebaikan, tidak berpikir tentang kehidupan akhirat, maka habis kehidupannya. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kesempatan. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan berakhir. Kehidupan yang sejati adalah hari ini, this day, this time, kesempatan ini. Masa lalu adalah pengalaman, masa depan adalah cita-cita, kemarin adalah usang, esok adalah harapan, dan hari ini adalah kenyataan. Kita punya kesempatan hanya sekali, hari ini atau tidak. Kita tidak pernah membayangkan seperti keadaan saat ini di bulan Ramadan. Kita tidak bisa menikmati indahnya Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang akan berangkat umroh, yang sudah terjadwalkan, yang akan berangkat haji, yang akan menunaikan ibadah ini itu, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, urusan-urusan yang lain, semuanya tercancel, semuanya terpotong dengan adanya keadaan yang seperti ini. Siapa yang dulu pernah membayangkan? Tidak ada sama sekali. Maka benar bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya adalah waktu
sempatmu sebelum datang sempitmu. Waktu sempat kita gunakan untuk berbuat kebaikan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktu sempit kita. Banyak orang berpikir bahwa investasi di bank, investasi properti, investasi yang lain itu menguntungkan, besar sekali bunganya, besar sekali hasilnya. Tetapi ia lupa bahwa investasi akhirat jauh lebih menguntungkan. Sehingga seperti saat ini, kita tidak bisa lagi atau sementara tercancel, terpending untuk berbuat kebaikan dalam hal umroh dan haji. Kita belum tahu sampai kapan. Artinya apa? Ketika kita sudah mampu dan berkesempatan, marilah kita gunakan kesempatan itu untuk berbuat kebaikan apapun. Karena kesempatan tidak akan pernah terulang. Sebagaimana hidup kita di dunia hanyalah satu kali. Kesehatan kita juga demikian. Dan terlebih waktu kita. Maka jelas Allah katakan dalam surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia di dalam kerugian. Rugi karena apa? Bukan karena perniagaan, bukan karena keluarga, bukan karena kedudukan, tetapi ruginya karena satu hal, yaitu adalah waktu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan waktu yang kita miliki untuk berbuat kebaikan, mempersiapkan kehidupan di atas kehidupan. Oke lah, kita tetap mencari kehidupan dunia, tetapi jangan sampai dunia menguasai kita, kemudian kita lupakan akhirat. Mari kita utamakan akhirat, agar dunia ini juga bisa kita pegang, bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah keimanan dan keislaman. Sebagai orang yang beriman dan beragama Islam, sudah tentunya kita gunakan keislaman kita dan keimanan kita untuk terus berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur mendapatkan nikmat yang sempurna. Diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan juga kesehatan dan kemampuan, kesempatan, dan utamanya kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu Allah tidak menjadikan semua orang beriman. Tidak pula Allah menjadikan semua makhluk ini muslim. Tidak pula Allah memberikan kesempatan, kesehatan kepada semua makhluk. Ada yang diberikan kesehatan, tetapi tidak diberikan keislaman. Ada yang diberikan kesempatan, tetapi tidak diberikan kesehatan. Ada yang diberikan keislaman, tetapi dikurangi sehat dan sempatnya. Subhanallah, betapa bersyukurnya kita, betapa beruntungnya kita menjadi orang yang hidup, sehat, sempat, muslim, dan beriman. Maka semua itu harus kita jadikan sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wasilah untuk berbuat kebaikan dan terus mengajak pada kebaikan serta mengajak dan mencegah dari kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan merahmati kita, menerima amal kebaikan kita, menerima ibadah-ibadah kita, dan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita, sehingga kita dijadikan orang-orang yang benar-benar beruntung di dunia ilal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.